Walaupun kita tidak ngerti bahasa Arab, kalau kita baca Al-Quran terasa kesejukan dalam jiwa kita. Sebab Al-Quran itu bahasa universal yang kadang tidak dipahami otak, tapi sangat dipahami oleh hati. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dicintai Allah, bulan Ramadan disebut juga dengan Syahrul Quran, karena pada bulan inilah Allah Azza wa Jalla menurunkan Al-Quran. Proses turunnya itu menurut ahli-ahli ulumul Quran ada dua periode. Yang pertama, periode dari Luhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Ini turunnya sekaligus. Dan periode yang kedua dari Baitul Izzah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam berangsur-angsur sesuai dengan kehendak Allah, dan itu terjadi lebih kurang 23 tahun. Walaupun ada pendapat lain yang menyatakan langsung berangsur-angsur dari Luhul Mahfuz kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi pendapat ini tidaklah populer seperti pendapat yang pertama tadi. Al-Quran itu kalamullah. Karena dia kalamullah, maka kebenarannya pasti mutlak. Ada paling tidak 5 etape, 5 cara untuk kita bisa akrab dengan Al-Quran. 5 stage agar kita bisa semakin dekat dengan Al-Quran. Level yang pertama ini disebut dengan tilawah, membaca Al-Quran. Membaca dalam arti kata sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul itu orang Arab, maka dialek Quran yang harus kita lakukan adalah dialek Arab. Makhraj dan cara membacanya disesuaikan dengan cara membaca orang Arab, khususnya Arab Quraisy. Sebab di tengah-tengah bangsa Arab sendiri ada dialek yang berbeda-beda, sehingga di zaman Utsman bin Affan orang pernah berperang hanya karena membaca Al-Quran. Orang Kufah membaca Quran, digunakannya dialek Kufah. Orang Irak baca Quran, digunakannya pula dialek di kampungnya. Orang Hijaz begitu pula. Dan setiap suku bangsa menganggap bacaannya itu yang terbaik, sehingga hampir berperang. Maka Utsman berijtihad, perlu ada keseragaman cara membaca. Siapa yang dijadikan titik tolak? Yang dijadikan titik tolak atau sumber asal adalah Rasulullah. Karena Rasul orang Quraisy
maka cara membaca Al-Quran disesuaikan dengan langgam Arab Quraisy. Oleh karena itu, tidak boleh membaca Quran dengan langgam Jawa. Tidak boleh membaca Al-Quran dengan langgam Minang. Tidak boleh membaca Al-Quran dengan langgam Ocu. Tidak boleh membaca Al-Quran dengan langgam Batak. Harus dikembalikan kepada asalnya. Bagaimana Rasul dan para sahabat membaca Al-Quran, begitulah kita membaca Al-Quran. Itu yang disebut dengan tilawah. Membaca Al-Quran dengan betul. Sekarang tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bisa membaca Al-Quran. Tidak ada itu. Saya sendiri pernah punya pengalaman ketika masih di Kuala Lumpur. Ada seorang kakek yang minta tolong diajarkan baca Quran. Saya ajarkan. Karena lebih sering di dunia barat sehingga lupa belajar baca Quran. Umur 65 baru belajar. 3 bulan dia bisa baca Quran. Setelah itu di SMS-nya saya. Waktu itu belum ada WA. SMS-nya. Alhamdulillah Ustaz. Setelah bisa baca Quran ini, setiap 4 bulan saya khatam Al-Quran. Membaca Al-Quran itu luar biasa hebatnya. Al-Quran itu kitab suci yang aneh. Aneh di sini terjemahan bahasa Arab i'jazul Quran. Luar biasa. Tidak ada buku yang kalau kita tidak paham bahasa buku itu yang enak dibaca terkecuali Al-Quran. Kalau bapak-bapak tidak ngerti bahasa Inggris, lalu dikasih orang novel yang ditulis oleh sastrawan Inggris yang hebat, namanya Shakespeare, judul bukunya Romeo and Juliet. Kalau kita nggak ngerti bahasa Inggris tingkat tinggi itu, kita campakkan buku tadi. Tapi Al-Quran lain. Walaupun kita tidak ngerti bahasa Arab, kalau kita baca Al-Quran terasa kesejukan dalam jiwa kita. Walaupun kita tidak ngerti bahasa Arab. Sebab Al-Quran itu bahasa universal yang kadang tidak dipahami otak tapi sangat dipahami oleh hati. Itu kelebihan Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran itu cocok dibaca siapa saja. Anak MDA baca Quran cocok. Profesor di tempat saya ngajar di UIN baca Quran cocok. Tidak ada profesor yang menyatakan tidak enak baca Quran, tidak ada itu. Demikian juga anak MDA dibacanya Quran cocok. Tidak ada buku yang cocok dibaca anak MDA dan cocok dibaca profesor, tidak ada itu. Buku anak MDA itu tidak akan dibaca oleh profesor itu. Buku karangan profesor, gila anak MDA membacanya itu. Quran tidak cocok dibaca orang anak MDA yang berumur 7 tahun, 8 tahun, tapi cocok dibaca oleh profesor yang berumur 70 tahun. Walaupun kapasitas intelektualnya berbeda. Quran ini hebatnya lagi, cocok dibaca kapan saja. Orang sedang sedih, ada kematian. Suami kematian istri, istri kematian suami. Ketika suami kematian istri, rebuk redam jiwanya, sedih hatinya. Pada waktu itu diambilnya Quran, dibacanya. Cocok atau tidak? Cocok. Pada waktu itu Quran berfungsi sebagai gas, menyuruh dia bangkit dari kesedihan. Ketua PDM kita sedang gembira, anaknya menikah, dapat jodoh yang baik pula. Dalam keadaan gembira seperti itu dibacanya Quran, cocok enggak? Cocok. Al-Quran yang dibaca pada waktu itu berfungsi sebagai rim agar kegembiraannya tidak
melonjak-lonjak. Kegembiraannya terkawal. Maka Quran itu cocok dibaca waktu sedih, dan dia juga cocok dibaca waktu gembira. Nggak ada buku yang cocok dibaca waktu sedih dan cocok dibaca waktu gembira, nggak ada. Tapi Al-Quran cocok dibaca kapan saja.